Di ujung timur Pulau Jawa, berdiri hutan Purwo, sebuah kawasan yang dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga reputasinya yang mencekam. Banyak orang mengatakan, barang siapa yang memasuki hutan Purwo tanpa izin, maka dia tidak akan keluar dengan selamat. Konon, hutan ini menjadi tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib, hingga menjadi lokasi ritual ilmu hitam yang sulit dinalar. Cerita-cerita misteri tentang hutan Purwo sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, tetapi baru di era modern ini, kisah-kisah tersebut mulai terdokumentasi. Kali ini, kita akan mengikuti perjalanan 3 sahabat, Reza, Dika, dan Maya, yang nekat menjelajahi hutan Purwo untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita seram di dalamnya. Namun, perjalanan mereka berubah menjadi pengalaman hidup yang tak terlupakan. Reza, seorang pembuat konten horor untuk platform YouTube, bersemangat ketika salah satu pengikutnya mengirimkan cerita tentang hutan Purwo. "Bang, kalau mau uji nyali beneran, coba deh masuk hutan Purwo. Jangan lupa bawa teman, soalnya banyak yang hilang di sana." Demikian pesan yang diterima Reza. Reza mengajak 2 temannya, Dika yang seorang fotografer, dan Maya, yang memiliki kemampuan merasakan energi supranatural. Ketiganya sepakat untuk menghabiskan 2 malam di dalam hutan Purwo, merekam setiap detik pengalaman mereka. Kita harus siap mental, ya. Jangan asal ngomong atau ngelakuin sesuatu yang bikin penghuni di sana marah, kata Maya sebelum perjalanan dimulai. Meski takut, rasa penasaran mereka lebih besar. Mereka masuk ke hutan saat senja, membawa perlengkapan seperti tenda, kamera, dan alat perekam. Pada awalnya, suasana hutan terlihat biasa saja. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, suara burung hantu sesekali terdengar, dan bau lembab tanah yang khas. Namun, ketika matahari benar-benar tenggelam, suasana berubah drastis. Malam pertama, mereka mendirikan tenda di dekat sebuah pohon besar yang diyakini masyarakat sekitar sebagai tempat angker. Maya, yang sejak awal merasa ada sesuatu yang mengawasi, terus mengingatkan kedua temannya untuk tidak sembarangan berbicara. "Aku nggak suka aura tempat ini," bisik Maya sambil memegang rosario kecil di tangannya. "Ah, kamu terlalu parno, Maya. Ini cuman hutan biasa," jawab Dika sambil menyalakan kamera. Sekitar pukul 11 malam, Reza memutuskan untuk memulai rekaman uji nyali. Dia berjalan sedikit menjauh dari tenda sambil membawa kamera. Saat berjalan, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika menoleh, tidak ada siapapun. "Halo, Dika, Maya, kalian ngikutin aku ya?" seru Reza. Tidak ada jawaban. Ia kembali berjalan, tetapi kali ini suara itu semakin mendekat, diiringi suara napas berat. Ia menoleh lagi dan terkejut melihat bayangan besar bergerak cepat di antara pepohonan. Reza berlari kembali ke tenda, tetapi di sana ia menemukan Dika dan Maya yang tampak bingung. "Kamu kenapa, Za?" tanya Dika. "Barusan aku ngelihat bayangan gede, kayak orang, tapi lebih tinggi." Maya menggigit bibirnya, tatapannya semakin waspada. "Aku udah bilang, ada sesuatu yang enggak suka kita di sini." Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam. Mereka menemukan sebuah pohon besar yang dipenuhi kain putih dan kuning, tanda bahwa pohon itu dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Maya langsung merasa merinding. "Kita nggak boleh dekat-dekat sini. Ini tempat persembahan," ujar Maya sambil melangkah mundur. Namun, Reza yang penasaran memutuskan untuk mendekati pohon tersebut dan menyalakan kameranya. Saat ia merekam, suara seperti orang menangis terdengar samar dari dalam pohon. Dika, yang awalnya tidak percaya, ikut merasa bulu kuduknya meremang. "Reza, matikan kameranya," desis Maya dengan nada cemas. "Tunggu sebentar, ini momen langka," jawab Reza. Maya tiba-tiba berteriak, "Berhenti, mereka marah."
Saat itu juga angin kencang berhembus, menggoyangkan pohon-pohon di sekitar mereka meski udara sebelumnya tenang. Reza mematikan kameranya, tetapi rasa takut sudah menguasai mereka. Tanpa banyak bicara, ketiganya memutuskan kembali ke tenda. Tetapi anehnya, jalur yang mereka lewati seperti berubah. Ketika malam kedua tiba, situasi semakin aneh. Maya mulai berbicara sendiri, seolah-olah sedang berdialog dengan seseorang yang tidak terlihat. Dia bilang kita harus pergi. Sekarang juga, kata Maya dengan wajah pucat. Reza dan Dika saling berpandangan. Siapa yang kamu maksud, Maya? Tanya Reza. Maya tidak menjawab, hanya menatap kosong ke arah hutan. Tak lama kemudian, ia berjalan keluar dari tenda tanpa sepatah kata pun. Reza dan Dika mengejarnya, tetapi Maya hilang begitu saja di dalam kegelapan. Mereka memanggil-manggil namanya, tetapi hanya gema suara mereka yang terdengar. Ketika mereka kembali ke tenda, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Kamera Reza menyala sendiri, merekam sesuatu yang aneh. Di layar, terlihat bayangan Maya berdiri di depan pohon keramat, tetapi wajahnya berubah menjadi sosok lain, dengan mata hitam dan senyum menyeramkan. Semalaman, Reza dan Dika tidak bisa tidur. Mereka hanya duduk di dalam tenda, berharap pagi segera tiba. Namun, suara-suara aneh terus terdengar. Langkah kaki, bisikan, bahkan suara tawa kecil yang membuat mereka ketakutan. Saat pagi datang, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan hutan dan mencari bantuan. Anehnya, jalur keluar yang mereka lewati terasa seperti lingkaran tanpa ujung. Mereka terus berjalan, tetapi selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon keramat itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan berdoa. Maya tiba-tiba muncul dari balik pepohonan, tetapi ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Wajahnya terlihat kosong dan suaranya terdengar datar. Kalian harus pergi, jangan pernah kembali, kata Maya sambil menunjuk ke arah barat. Mereka mengikuti arahan Maya, dan setelah berjalan selama beberapa jam, mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan. Namun, ketika mereka berbalik untuk mencari Maya, dia sudah menghilang. Setelah kejadian itu, Reza mencoba mengedit hasil rekaman mereka. Namun, banyak bagian yang tidak masuk akal. Kamera menangkap suara-suara aneh, bayangan yang bergerak, dan wajah Maya yang berubah. Reza dan Dika akhirnya memutuskan untuk tidak mempublikasikan video tersebut. Mereka hanya menyimpan rekaman itu sebagai pengingat akan pengalaman mereka di hutan Purwo. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Maya atau apa yang mereka temui di dalam hutan. Namun, satu hal yang pasti, hutan Purwo adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain menjadi sangat tipis. Dan bagi mereka yang masuk ke dalamnya, tidak ada jaminan mereka akan keluar dengan selamat. Lentera Misteri mengingatkan Anda, jangan pernah menantang yang tak terlihat. Hutan Purwo akan selalu menjadi misteri yang hanya bisa dihormati, bukan ditantang. Banyak lagi cerita mistis yang terjadi di alas Purwo, salah satunya datang dari Pak Hendro yang pernah mengalami perjalanan yang salah. Pak Hendro, seorang sopir truk yang sudah puluhan tahun melintasi jalur selatan Jawa, memiliki satu prinsip yang selalu ia pegang. Jangan pernah melewati alas Purwo saat malam hari. Namun, malam itu, karena keterlambatan pengiriman barang, ia tak punya pilihan selain melewati hutan legendaris itu. Semoga nggak ada apa-apa, gumam Pak Hendro sambil menyalakan rokoknya untuk mengusir kantuk. Udara dingin mulai menyelimuti, dan jalanan terasa sunyi. Tidak ada kendaraan lain, hanya truknya yang melaju perlahan di jalan yang gelap. Sekitar pukul 11 malam, ia melihat seorang perempuan berdiri di tepi jalan, mengenakan kebaya putih. Perempuan itu melambaikan tangan, meminta tumpangan. "Waduh, malam-malam gini sendirian?"
Bahaya kalau nggak dibantu, pikir Pak Hendro. Ia menghentikan truknya dan membuka pintu. "Mbak, mau kemana?" tanyanya. Perempuan itu hanya tersenyum tipis, lalu naik ke kabin tanpa banyak bicara. Selama beberapa menit pertama, suasana terasa biasa saja, meskipun perempuan itu tetap diam. Namun, ketika Pak Hendro mencoba mengajaknya berbicara, perempuan itu hanya menunjuk ke arah depan dengan jari panjang yang terlihat aneh. Pak Hendro mulai merasa tidak nyaman. Dia melirik ke kaca spion, dan jantungnya nyaris berhenti ketika melihat kaki perempuan itu tidak menyentuh lantai kabin. Kakinya melayang. Pak Hendro berusaha tetap tenang, tetapi keringat dingin mengucur deras. "Astagfirullah, ini apa lagi?" gumamnya dalam hati. Ketika ia mencoba membaca doa, perempuan itu tiba-tiba tertawa kecil lalu menoleh ke arahnya. Wajahnya yang semula cantik berubah menjadi mengerikan, dengan mata hitam pekat dan senyum yang terlalu lebar. "Terima kasih sudah mengantarku," bisik perempuan itu sebelum menghilang begitu saja. Pak Hendro menghentikan truknya di tepi jalan dan mengunci pintu, gemetar hebat. Malam itu, ia memilih berhenti di tempat terbuka hingga pagi tiba. Ia bersumpah tidak akan pernah melewati alas Purwo lagi, apalagi saat malam hari. Ada lagi cerita tentang ritual di balik pohon beringin. Cerita lain datang dari seorang pendaki bernama Ardi. Bersama 3 temannya, mereka berniat melakukan ekspedisi kecil ke dalam alas Purwo untuk mendokumentasikan flora dan fauna di hutan tersebut. Namun, rasa penasaran mereka membawa mereka lebih dalam ke kawasan terlarang. Saat sore menjelang malam, mereka menemukan sebuah area dengan pohon beringin besar di tengahnya. Di sekitar pohon itu terdapat sisa-sisa dupa, bunga, dan kain putih. Maya, salah satu anggota tim, berbisik, "Kita nggak seharusnya di sini. Ini kayak tempat ritual." "Ah, paling cuma orang-orang cari sensasi," jawab Ardi sambil mengeluarkan kameranya. Dia mulai merekam pohon itu dan area sekitarnya. Namun, saat malam tiba, suasana berubah drastis. Angin dingin tiba-tiba berhembus, meskipun sebelumnya udara terasa hangat. Daun-daun bergemerisik seperti ada seseorang yang berjalan di antaranya. Maya mulai merasa tidak nyaman. "Aku dengar suara orang berbisik," katanya sambil menggenggam erat kalung salib di lehernya. Bisikan itu semakin jelas, seperti datang dari segala arah. "Pergi, pergi," suara itu berkata, diiringi bau dupa yang tiba-tiba menyeruak. Saat mereka mencoba kembali ke jalur semula, mereka tersesat. Pohon beringin yang sama terus muncul di depan mereka. Tidak peduli ke arah mana mereka berjalan, salah satu teman mereka, Dani, mulai panik. "Ini nggak masuk akal. Kita sudah jalan lurus, tapi kok balik lagi ke sini?" Ketika mereka mencoba menenangkan diri, sosok tinggi besar dengan tubuh hitam pekat dan mata merah muncul dari balik pohon beringin. Sosok itu berdiri diam, tetapi auranya sangat menakutkan. Maya pingsan di tempat, sementara yang lain hanya bisa terdiam. Tubuh mereka tak mampu bergerak. Sosok itu mendekat perlahan, tetapi tiba-tiba menghilang saat mereka mulai membaca doa. Ketika pagi tiba, mereka mendapati diri mereka berada di pinggir hutan, jauh dari lokasi awal mereka tersesat. Hingga kini, mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa keluar dari hutan tersebut. Cerita tentang penjaga gua istana. Seorang warga lokal bernama Pak Wiryo memiliki cerita yang ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Ketika masih muda, ia pernah diminta menemani seseorang melakukan ritual di gua istana, salah satu tempat paling angker di alas Purwo yang sering digunakan untuk mempelajari ilmu hitam. Saat itu, saya hanya diminta mengantarkan bapak itu. Katanya, dia ingin mencari ilmu kebal, cerita Pak Wiryo. Di tengah perjalanan menuju gua istana,
mereka melewati jalan setapak yang penuh dengan akar pohon. Di sana, mereka melihat seorang pria tua duduk di atas batu. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dan menatap mereka tajam. "Pulanglah, kalian tidak akan sanggup," ujar pria itu dengan suara berat. Namun, orang yang diantar Pak Wiryo mengabaikan peringatan itu. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan mulut goa. Saat ritual dimulai, udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin. Pak Wiryo merasa ada banyak mata yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Ketika pria itu mulai membaca mantra, suara-suara aneh terdengar dari dalam goa, seperti ratusan orang berbisik sekaligus. Tiba-tiba, seekor ular besar keluar dari goa, tubuhnya berkilauan seperti emas. Pria yang melakukan ritual itu terdiam, matanya membelalak karena takut. Ular itu mendekatinya, lalu berdiri tegak seperti sedang menghakimi. "Saya tidak pantas," gumam pria itu sebelum pingsan. Pak Wiryo yang ketakutan segera berlari meninggalkan goa, meninggalkan pria itu di sana. Ketika ia kembali dengan bantuan warga desa, pria tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa. Tubuhnya membiru seperti dicekik sesuatu. Pak Wiryo tidak pernah kembali ke goa istana sejak hari itu. Ia percaya tempat itu bukan untuk manusia biasa. Kesimpulan, Alas Purwo tetap menjadi salah satu tempat paling misterius di Indonesia. Banyak orang percaya bahwa hutan ini adalah pintu gerbang ke dunia lain, tempat di mana manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan. Kisah-kisah seperti milik Pak Hendro, Ardi, dan Pak Wiryo hanyalah sebagian kecil dari misteri yang belum terungkap. Pesan dari mereka yang pernah mengalami kejadian di sana selalu sama. Hutan ini bukan tempat untuk bermain-main. Hormati alamnya, atau kau akan menanggung akibatnya.